Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, yang terhormat Bapak atau Ibu guru pamong penguji ujian kinerja, perkenankan saya Resma Marindra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Kemendikbud Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 213232990013 pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi getaran kelas 8 semester 2 mata pelajaran IPA yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 di SMP Unggul Sakti. Sekian perkenalan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya hari ini. Ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa. Semua siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Pagi semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang getaran. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Oke, yang tidak hadir hari ini adalah Abel ya. Apa keterangannya? Izin. Oke, nanti akan bawa catat dalam buku agenda yang tidak hadir hari ini. Nah, sudah siap kita mulai pembelajarannya hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, ya kita mulai pembelajarannya hari ini. Nah, perhatikan di papan tulis itu sudah ada gambar ya hasil dari proyektor, yaitu gambar lebah. Nah, dari gambar itu timbul pertanyaan bagaimana lebah bisa terbang? Kenapa? Menggunakan sayap. Karena ada sayap yang membuat lebah itu terbang. Nah, tepat itu jawabannya ya. Nah, kita lihat selanjutnya ada yang kalian coba bersuara, pegang. Ketika kalian bersuara, pegang leher kalian. Apa yang dirasakan? Nah, apa yang dirasakan? Ya, bergetar atau getaran. Ada yang tahu apa itu getaran? Ada yang tahu? Baiklah, Bapak akan demonstrasikan supaya kalian tahu apa itu getaran. Nah, ini lihat ada garis. Bapak tarik, Bapak simpangkan seperti ini. Menggerakkan itu bergetar kan? Nah, apa yang kalian amati dari garis tersebut? Ada apa? Ketika itu Gerak bolak-balik. nah, itulah yang dinamakan getaran, gerak bolak-balik ya melalui titik seimbang. Nah, inilah tadi, ini titik seimbangnya. Ini gerakan bolak-baliknya. Ya. Nah, bagaimana benar dikatakan bergetar? Ada apa tadi? Nah, itu benar. Syarat benar dikatakan bergetar itu adalah gerak bolak-baliknya. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, melalui studi literasi pada LKPD
dan demonstrasi penggaris yang digetarkan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian getaran dengan benar. Kemudian, melalui percobaan bantu sederhana yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menyelidiki peristiwa getaran dengan benar. Kemudian, melalui percobaan bantu sederhana yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pengaruh frekuensi dan periode getaran pada bantu sederhana dengan benar. Kemudian, melalui studi literasi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menghitung frekuensi dan periode getaran pada bantu sederhana dengan benar. Kemudian, yang kelima, melalui diskusi kelompok yang dipandu LKPD getaran, peserta didik dapat membandingkan besar frekuensi dan periode pada bantu sederhana yang dipengaruhi oleh panjang tali dengan benar. Kemudian, yang keenam, melalui LKPD getaran, peserta didik mampu menyajikan presentasi data hasil percobaan dengan benar. Nah, adapun tahap-tahapan yang akan kita lalui pada saat pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu melakukan percobaan, kemudian diskusi, kemudian presentasi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Nah, sekarang dikeluarkan handphonenya, yang dikerjakan pretest yang ada di depan linknya dalam bentuk Google Form. Oke, kalau sudah, Bapak akan menjelaskan penilaian yang akan kita ambil pada saat pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari penilaian spiritual, ya. Kemudian yang kedua nilai sosial. Nah, nilai sosial itu kerjasama, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan nanti ada penilaian antar teman, gitu ya, individu antar teman. Kemudian nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan di sini akan Bapak ambil pada saat melakukan percobaan, data pengamatan, penguasaan konsep yang disajikan dan presentasi. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya untuk penilaiannya. Nah, kemudian sudah semua ya duduk sesuai dengan kelompoknya ya. LKPD-nya sudah dapat semua ya. Nah, kemudian lihat lagi ke depan. Nah, di depan itu ada gambar ya orang menaiki ayunan dengan ya panjang tali yang berbeda. Sudah dilihat? Oke, kalau sudah dilihat, sekarang ya kalian sudah melihat tadi, sudah Bapak beri informasi bahwa pada gambar tersebut ada dua buah ayunan yang memiliki panjang yang berbeda. Nah, dari gambar tersebut kalian buatlah rumusan masalah yang ada pada gambar tersebut. Kalian tuangkan ke dalam LKPD-nya. Silakan. Oke, kalau sudah Bapak mau mengetahui apa yang kalian buat dari rumusan masalah pada pengamatan gambar tadi. Untuk kelompok 1, silakan dibacakan rumusan masalahnya. Apa itu getaran menurut ayunan sederhana? Oke, apa itu getaran menurut ayunan sederhana? Ada lagi? Di mana letak titik keseimbangan menurut ayunan sederhana? Kemudian kelompok 2, Apakah massa orang pada ayunan mempengaruhi frekuensi dan periode yang diketahui? apakah massa orang pada ayunan tersebut mempengaruhi frekuensi
dan periode getaran. Oke, ada lagi? Apa yang diperoleh dari menyelidiki dua ayunan pada gambar yang ditampilkan? Apa yang diperoleh dari menyelidiki dua ayunan yang ditampilkan pada gambar? Oke, kelompok 3. Bagaimana hubungan antara kali frekuensi dan periode getaran? Bagaimana hubungan antara panjang kali, frekuensi dan periode getaran? Ada lagi? Besar apa saja yang mempengaruhi getaran pada ayunan kali? Besaran apa saja yang mempengaruhi pada percobaan ayunan atau batu sederhana? Oke, kelompok 4. Apakah pengaruh panjang kali terhadap frekuensi dan periode getaran? Apa pengaruh panjang kali terhadap frekuensi dan periode getaran? Oke, Simpangan terjauh dari titik keseimbangan pada batu sederhana disebut apa? simpangan terjauh pada batu sederhana atau ayunan itu disebut apa? Oke, nah itu ya rumusan masalah yang telah dibuat sangat beraneka ragam dan berbeda-beda. Jadi apa yang disampaikan rumusan masalahnya itu sudah tepat mengacu pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini akan kita teliti ya pada saat percobaannya untuk menemukan jawabannya. Kita masuk ke pengumpulan datanya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, kemudian kalian kaji secara berkelompok. Silakan dibaca dulu, baca, kemudian pahami langkah-langkah kerja percobaan yang ada di LKPD. Sudah? Kalau sudah dibaca, silakan dilakukan percobaannya secara berkelompok. Silakan diambil datanya dulu, kemudian setelah itu ikuti instruksi Bapak, ambil datanya dulu. Kemudian kalian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode batu getaran ya, batu sederhana pada getaran. Nah itu kan kalian sudah lakukan percobaannya. Nah apa saja yang mempengaruhinya? Ya bisa nanti terlihat dari hasil pengamatan kalian. Ya selain itu, ya kalian juga dapat mengetahui ya dari perbandingan frekuensi dan periode itu pengaruh panjang kali terhadap hasil dari frekuensi dan getarannya pasti berbeda. Nah nanti kalian tuangkan di pertanyaan itu, misalkan pada getaran 10 panjang 30 cm berapa nanti frekuensi dan periodenya, 20 cm berapa nanti, dan seterusnya. Silakan dilakukan sekarang. Silakan diolah datanya. Nah, itu setelah kalian amati tabelnya, kalian nanti akan dapat yang menjelaskan apa itu getaran sesuai dengan tujuannya tadi. Kemudian kalian juga akan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode batu sederhana. Kemudian nanti di pertanyaan ketiga kalian dapat menghitung frekuensi dan periode getaran. Kemudian kalian akan membandingkan periode dan frekuensi getaran, pengaruhnya terhadap panjang kali, bagaimana seperti itu. Silakan yang dilakukan.
Perhatikan lagi ke depan, kita akan melakukan verifikasi terhadap apa yang telah kita amati dan apa yang telah kita lakukan percobaannya. Nah, pada saat verifikasi, nah di sini Bapak meminta kalian untuk meliterasi dari apa yang kalian lakukan tadi. Ya, silakan dibuka link yang telah Bapak berikan pada handphonenya, dibaca dulu, kemudian cocokkan dari literasi tadi terhadap ya pengamatan atau percobaan yang kalian lakukan. Apakah sudah sama ya apa yang kalian lakukan, cara hitungannya, kemudian membandingkannya, pengertiannya dan lain sebagainya. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, apakah sudah sesuai dengan konsep yang kalian dapat dari bacaan atau literasinya? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Ya, kelompok 1, silakan mempresentasikan. Dari hasil pengamatan tadi yang saya lakukan dengan Clarista dan prediksi Panda, saya mendapatkan panjang tali 30 cm, jumlah getarannya 5 kali, waktu getarannya 6 second. Waktu untuk satu kali bergetar itu terdapat 0,83 second dan jumlah getaran 1 second adalah 1,2 Hz. Panjang tali 30 cm, jumlah getaran 10 kali, waktu getarannya 11 second. Waktu untuk satu kali bergetar 0,9 second, jumlah getaran dalam 1 second adalah 1,1 Hz. Panjang tali 20 cm, jumlah getaran 5 kali, waktu getaran 5 second, jumlah getaran dalam 1 secondnya 1 Hz. Waktu untuk satu kali bergetar 1 second. Panjang tali 20 cm, jumlah getarannya 10 kali, waktu getarannya 10 second. Waktu untuk satu kali bergetar 1 second, jumlah getaran dalam 1 second 1 Hz. Panjang tali 15 cm, jumlah getarannya 5 kali, waktu getarannya 4 second. Waktu untuk satu kali bergetar 1,25 second, jumlah getaran dalam 1 second 0,8 Hz. Panjang tali 15 cm, jumlah getarannya 10 kali, waktu getarannya 8 second. Waktu untuk satu kali bergetar 1,25 second, jumlah getaran 0,8 Hz. Panjang tali 15 cm, jumlah getarannya 10 kali, waktu getarannya 8 second. Waktu untuk satu kali bergetar 1,25 second, jumlah getaran dalam 1 second itu 0,8 Hz. Apa itu getaran menurut percobaan Bandul sederhana? Getaran bolak-balik suatu benda melalui titik seimbangan. Terus pada saat menyelidiki peristiwa getaran pada Bandul sederhana diilustrasikan beberapa gambar dan ditentukan. Itu satu getaran penuh A ke B ke C ke B ke A. Ada amplitudonya, ada A ke B atau B ke C. Dan titik keseimbangannya B. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran pada saat melakukan percobaan Bandul sederhana? Terdapat panjang tali, percepatan gravitasi, jumlah getaran, dan waktu getaran. Semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode T semakin besar. Semakin pendek tali yang digunakan, nilai periode T semakin kecil. Semakin panjang tali yang digunakan, frekuensi F semakin besar. Semakin pendek tali yang digunakan, frekuensi F semakin kecil. Nah, berarti hampir yang sama. Berarti dengan kelompok 3 tadi hasil dari pengukurannya, ya. Kalau sama berarti telah kita lihat, berarti sudah benar dengan menggunakan rumus X dengan 1/2 pi akar G per F. Untuk kelompok 1, ya, ini sudah melakukan presentasi. Apakah dia mengajukan pertanyaan?
Silakan dari kelompok berapa? Oke. Di dalam presentasi tadi, Anda menyebutkan adanya hubungan antara panjang tali terhadap periode getaran. Ayunan bantu sudah Anda coba jelaskan. Berdasarkan literasi yang didapatkan tadi bahwa hubungan periode dan panjang tali dapat dituliskan sebagai berikut. Silakan dituliskan dulu biar nanti itu Bapak menguatkan apa? Ya, menambahkannya. Nah, silakan. D periode nilainya sebanding lurus dengan L panjang tali sehingga periode besarnya dengan menggunakan tali yang panjang. Oke, ya itu sudah tepat, jangan sampai salah ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, nah ini ya T, kita lihat fungsinya T sama dengan 2pi akan R per G berdasarkan literasi yang maaf berikan tadi ada fungsinya seperti ini, maka dapat disimpulkan yang T itu sebanding dengan panjang tali. Sebanding maksudnya kalau T-nya besar, L-nya juga besar atau panjang. Yang T-nya kecil, L-nya juga kecil. Nah itu. Nah, kalau kita lihat dari hasil ya atau yang dipaparkan oleh kelompok satu sudah mengacu ke sini. Walaupun kita menggunakan rumus ya T-nya T kecil per N. Oke? Nah, Apa itu getaran menurut percobaan Bandung sederhana? Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Pada saat menyelidiki peristiwa getaran pada bentuk sederhana, ilustrasikan berupa gambar dan tuliskan. Satu getaran penuh A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Amplitudonya adalah A ke B, titik seimbangnya di B. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran pada saat melakukan percobaan Bandung sederhana? Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran pada saat melakukan percobaan: panjang tali, kecepatan gravitasi, jumlah getaran, dan waktu getar. Saya akan membacakan tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Panjang tali 30 cm, jumlah getaran 5 kali, waktu getaran yang kami dapatkan 6 detik, waktu untuk 1 kali bergetar 1,2 second, jumlah getaran dalam 1 second 0,83 Hz, panjang tali 30 cm, jumlah getaran 10 kali, waktu getaran 12 detik, waktu untuk 1 kali bergetar 1,2 second, jumlah getaran dalam 1 second 0,83 Hz, panjang tali 20 cm, jumlah getaran 5 kali, waktu getaran yang kami dapat 5 detik, waktu untuk 1 kali bergetar 1 second, jumlah getaran dalam 1 second 1 Hz, panjang tali 20 cm, jumlah getaran 10 kali, waktu getaran 10 detik, waktu untuk 1 kali bergetar 1 second, jumlah getaran dalam 1 second 1 Hz, panjang tali 15 cm, jumlah getaran 5 kali, waktu getaran yang kami dapat 4 detik, waktu untuk 1 kali bergetar 0,8 second, jumlah getaran dalam 1 second 1,25 Hz, panjang tali 15 cm, jumlah getaran 10 kali, waktu getaran 9 detik, waktu untuk 1 kali bergetar 0,9 second, jumlah getaran dalam 1 second 1,1 Hz. Bahan diskusi yang kami dapatkan adalah: 1. Apa itu getaran menurut percobaan Bandung sederhana? Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik seimbang. 2. Pada saat menyelidiki peristiwa pada Bandung sederhana, ilustrasikan berupa gambar dan menentukan. A. Ilustrasi gambar. B. 1 getaran penuh, A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. C. Amplitudo, B ke C. D. Titik seimbang. Titik seimbangnya adalah B. 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran pada saat melakukan percobaan sederhana? Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran adalah panjang tali, kecepatan gravitasi, jumlah getaran, dan waktu getaran. Oke, nah ya untuk presentasinya ini sudah cukup baik ya, hampir sama dengan konsep yang kita dapat dari literasi tadi itu sudah sesuai. Nah kemudian bagi kelompok yang lain yang ingin menanggapi silakan ditanggapi dari presentasi kelompok 2. Silakan kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Nama saya Felix Tanjung dari kelompok 1. Ini menanyakan di dalam presentasi tadi Anda menyebutkan bahwa masa tidak mempengaruhi periode dan frekuensi ayunan sederhana. Mengapa demikian? Berdasarkan hasil
Oke, itu sudah tepat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ya. Nah, itu tadi ada pertanyaan cukup bagus, ya. Nah, dari tayangan itu kan ada orang, ada masanya. Kenapa masa tidak mempengaruhi dari frekuensi dan periodenya? Nah, di sini ada namanya gaya pemuli. Nah, besarnya adalah F sama dengan M kali G sin theta. Yang dimana nilainya itu sangat kecil, sehingga tidak mempengaruhi dari jumlah getaran atau frekuensi atau periode getarannya. Oke. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan supaya memantapkan materi kalian. Nah, di sini ya ada bantu sederhana di PPT-nya di proyektornya. Ini Bapak tuliskan juga di papan tulis. Nah, di sini kita buat sesuai yang kalian buat tadi, A, ini B, ini C. Nah, yang dinamakan getaran misalkan kita simpulkan dari A, berarti kita lepaskan, dia bergerak balik lagi ke A. Ya, geraknya adalah bolak-balik, sehingga dapat disimpulkan pengertian getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangannya di sini adalah B. Sudah tepat yang kalian katakan tadi. Nah, jadi dapat kita buat satu getaran, yaitu sama dengan pengertian getarannya, yaitu gerakan misalkan dari A ke B, ke C, ke B, ke A, atau bisa juga C. Pada literasi tadi ada dibuat X sama dengan 1/2P akar G per L. Nah, T-nya itu sama dengan 2Pi per L per G. Nah, setelah kita lihat dari percobaan dengan menggunakan ini, ya X sama dengan M per T. Nah, kesimpulannya sama terhadap perbandingan panjang tali untuk menghasilkan frekuensi dan periodenya. Ya, konsepnya sama, yaitu apa tadi? Jika periodenya besar, ya, jika periodenya besar, maka panjang talinya besar atau panjang. Nah, begitu juga di sini tadi dapat kita seperti itu, periodenya itu besar dibandingkan yang 20 dengan 15. Nah, kemudian yang di sini jika F-nya besar, L-nya yang panjangnya kecil atau pendek talinya, sesuai juga dengan yang kalian menggunakan rumus F sama dengan M per T. Nah, jadi dapat kita simpulkan faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode pada bantu sederhana yaitu adalah panjang tali. Nah, ini adalah panjang tali. G ini adalah percepatan gravitasi, kemudian N adalah jumlah getaran, T adalah waktu getarnya. Sudah cukup paham? Oke, jadi massa tidak mempengaruhi karena nilainya sangat kecil, ya. Karena massa itu termasuk dalam besaran di gaya pemuli. Oke, sekarang kita buat kesimpulannya. Silakan dari kelompok 1, apa hasil kesimpulan yang didapat? Kami mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu pada saat menyelidiki batu sederhana diperoleh A ke B dan B ke C merupakan amplitudo. Simpangan terjauh titik B merupakan titik keseimbangan, dan satu getaran merupakan A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Panjang tali mempengaruhi frekuensi dan periode percobaan. Kemudian untuk mencari frekuensi dan periode, telah pada data percobaan dapat menggunakan rumus F sama dengan M per T dan T sama dengan T per N. Dari hasil perbandingan frekuensi dan periode terhadap pengaruh panjangnya tali diperoleh pernyataan sebagai berikut. Semakin panjang tali digunakan, nilai periode atau T semakin besar. Semakin pendek tali yang digunakan, nilai periode atau T semakin kecil. Semakin panjang tali yang digunakan, frekuensi atau F semakin kecil, dan juga semakin panjang tali, semakin pendek tali yang digunakan, frekuensi atau F semakin besar. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan tadi, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. 1. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. 2. Besaran yang mempengaruhi frekuensi dan
panjang tali, nilai periode semakin besar. Semakin pendek tali, nilai periode semakin kecil. Semakin panjang tali, frekuensi semakin kecil. Dan semakin pendek tali, frekuensi semakin besar. Selanjutnya kelompok terakhir. Titik poin yang kami dapatkan dari kegiatan pengamatan tersebut adalah getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Pada saat menyelidiki batu sederhana, diperoleh A ke B merupakan amplitude atau seimbangan terjauh. Titik B merupakan titik keseimbangan. Satu getaran A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke A. Ketiga, besaran yang mempengaruhi frekuensi dan periode adalah panjang tali, jumlah ayunan, dan waktu. 4. Untuk mencari frekuensi dan periode pada data percobaan, dapat menggunakan rumus F sama dengan N per T dan T besar sama dengan T kecil per N. Dan dari hasil perbandingan frekuensi dan periode terhadap pengaruh panjangnya tali diperoleh sebagai berikut. Semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar periode atau T, dan sebaliknya. Dan semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin kecil yang frekuensi atau F, dan sebaliknya. Oke, beri dukungan untuk kelompok 4. Oke, nah sekarang setelah ya sudah semua memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah sekarang kita akan merefleksi pelajaran dalam kita hari ini. Nah berikan tanggapan atau masukan terhadap pelajaran kita hari ini. Ya silakan, Nana. Untuk materi selanjutnya, lebih ditambah lagi contoh materi yang dipelajari dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup baik dari penjelasan materi, dan dalam percobaan salah telah menemukan konsep getaran ditambah dari penguatan materinya. Oke, terima kasih atas masukan atau sarannya atau tanggapannya. Kemudian manfaat apa yang kita dapat pada pelajaran hari ini? Agar dapat mengetahui cara menghitung getaran dan periodenya. Oke, dapat mengetahui cara perhitungan frekuensi dan periode getaran pada bandul sederhana. Nah, sampai di sini sudah mengerti materi yang telah dijelaskan, kemudian yang telah kalian lakukan percobaannya, sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, silakan dibuka handphonenya kembali, dikerjakan soal post testnya sesuai dengan link Google Form yang telah diberikan. Oke, sudah. Sudah kita lihat di sini ya. Kita lihat di pretest tadi Angelika itu mendapatkan 60. Nah, kemudian di postestnya ada peningkatan nilai yaitu menjadi 100. Nah, kemudian selanjutnya Ardetin ya, pertama itu dapat 40, kemudian di postestnya itu ada peningkatan menjadi 80. Nah, kemudian Audrey Susilo itu di pretestnya di awalnya itu dapat 20, kemudian ada peningkatan 80 dan seterusnya ya. Nah, berarti pada proses pembelajaran hari ini kita sudah mengalami peningkatan dari yang tidak tahu menjadi tahu terhadap konsep dari getaran. Nah, untuk kelompok yang presentasi dan kerjasamanya sangat baik pada kelompok 3. Beri tangan untuk kelompok 3. Ya, dari penuturan presentasi kata-katanya itu cukup dimengerti dan mudah dipahami. Dan selanjutnya ya silakan dipelajari lagi materi yang telah kita pelajari hari ini ya, diulang lagi di rumah. Kemudian pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai gelombang, materi gelombang. Ya, silakan ketua kelas
memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih ya.